Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan belajar kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dan memahami semakin dalam tentang bagaimana bisnis itu bekerja dan bagaimana bisnis atau organisasi bisnis maupun sebenarnya bisa diperluas di organisasi lainnya bisa berjalan dengan optimal dan bahkan bisa mencapai apa yang dicita-citakannya. Nah, sebenarnya ini juga ada unsur kemarin kalian belajar tentang case study, dan sekarang juga sedang ada tugas tersebut kan ya. Nah, di situ eh, sekarang saya lengkapi pemahamannya tentang bagaimana manajemen dan bagaimana leadership di dalam sebuah organisasi. Kita lanjut ya. Hari ini kita akan berbicara tentang peranan dari manajemen in organization dan bagaimana leadership mempengaruhi organizational performance. Pertanyaannya apa sih bedanya manajemen dan leadership jadi nantinya di dalam organisasi? Karena kenapa ya sering dibicarakan leadership, tapi banyak yang tidak bisa membedakan antara manajemen dan leadership, gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini dan kita akan lihat case study di Microsoft maupun di BCA dan key takeaways-nya. Rekan-rekan sekalian, uh, apa itu manajemen? Manajemen pada dasarnya adalah kalau kalian disebut sekarang bikin tim manajemen, manajemen tim. Ada direktur, manajer keuangan, pemasaran kemarin ya, semuanya teman-teman dalam tugas sebagai manajemen tim. Maksudnya apa manajemen tim? Manajemen itu adalah memastikan organisasi fungsi-fungsinya berjalan secara sistematis, selaraskan antara sumber daya dan aktivitas. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan, yaitu strategic objective. Karena itu, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengelolaan, organizing, memimpin, leading, dan controlling dari berbagai sumber daya di dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi saya ulangi ya, karena itu saya selalu dalam pertanyaan ke teman-teman merefleksikan bagaimana teman-teman merencanakan mengatasi kasus tersebut. Bagaimana mengorganize persoalan sumber daya di dalam untuk mencapai tujuan organisasi, tujuannya gitu. Karena itu di situ nanti akan berkaitan dengan bagaimana mengkoordinasi berbagai macam resources, mulai dari manusia, finance, teknologi, proses, semuanya yang ada dalam organisasi adalah sumber daya. Dan kemudian isunya adalah bagaimana mencapai tujuan organisasi. Tujuannya tercapainya mau bagaimana? Gitu. Bagaimana caranya? Bagaimana mengkoordinasikan semua sumber daya, kemudian mencapai tujuan organisasi. Itulah manajemen pada dasarnya. Yang meliputi proses planning, organizing, leading, dan controlling. Sehingga fungsi-fungsi manajemen clear tadi ya, ada 4 fungsi utama di dalam manajemen. Bagaimana pengambilan keputusan yang efektif dan organisasi mampu memimpin bisnisnya, itu ada 4 fungsi manajemen. Satu planning, organizing, leading, dan controlling. Nanti macam-macam teorinya. Ada POAC, silakan cari POAC. POAC itu POAC. Planning, organizing, controlling, and action, dan lain sebagainya ya gitu. Nanti cari silakan. Ini saya salah satunya saja. Jadi salah satunya intinya adalah planning, organizing, leading, dan controlling. Untuk mengambil keputusan pada dasarnya. Karena kalau kita tidak bisa mengambil keputusan dengan efektif dalam organisasi, manajemen akan berantakan. Gitu. Lalu peranannya jadi apa dong manajer? Nah, peranannya ini sangat beragam dan simultan. Jadi tidak berurutan. Simultan itu dilakukan secara bersamaan. Antara koordinasi, komunikasi, aliran informasi, pengambilan keputusan, itu dilakukan secara simultan di dalam organisasi. Nah, ada 3 hal paling tidak dari penjelasan roles ini. Pertama, interpersonal role. Interpersonal role adalah bagaimana manajer berinteraksi dengan manajer lainnya. Bagaimana berinteraksi dengan pekerjanya, dengan partner, dan stakeholder lainnya. Stakeholder untuk membangun hubungan relationship, membuat koordinasi kerja. Itu ada interpersonal role.
Maka itu kalian dilatih berpresentasi sama saya, terus kemudian bekerja kelompok, itu untuk melatih interpersonal roles, gitu ya. Kemudian informational roles, jadi aliran informasi. Manajer itu harus mengumpulkan informasi, menyebarkan informasi, dan melakukan analisa yang dibutuhkan dan lain sebagainya untuk mengambil keputusan. Itu bagian dari informational roles. Nah, yang terakhir, decision making role. Tadi ada interpersonal, informational, mengumpulkan informasi, lalu dianalisa, dan decision making role, mengambil keputusan untuk arah organisasi. Ya, jadi, teman-teman, saya kembalikan lagi, ditugasi belajar kasus, dan apalagi nanti mitesnya kasus, ini ya, itu untuk melatih ini, rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, di dalam organisasi ada yang disebut dengan leadership in organization. Apa sih bedanya leadership? Nah, leadership ini sesungguhnya adalah mengkomplement, melengkapi manajemen, fungsi manajemen. Fungsi manajemen, melengkapi fungsi manajemen. Karena kalau hanya mengelola planning, organizing, leading tadi ya, planning, organizing, leading, dan controlling, maka ada yang kurang. Kenapa? Karena di organisasi itu berkumpul berbagai macam orang dengan berbagai macam kepentingan dan cita-cita dan tujuan yang berbeda. Orang datang bekerja di organisasi, seperti teman-teman sekarang ada di sekolah bersama, itu memiliki kepentingan yang berbeda, tujuan yang berbeda, harapan yang berbeda dari setiap orang. Nah, ketika orang masuk organisasi itu membawa hal tersebut. Seringkali manajemen tidak berjalan dengan baik karena berbenturan kepentingan. Kepentingan si A, si B, si C berbeda, sehingga nggak bisa dikelola dalam manajemen, nggak bisa melakukan planning yang baik. Misalkan teman-teman di kelompok aja nanti lihat, di kelompok ada yang maunya begini, maunya begini, maunya begini, maunya begini, bahkan ada yang maunya cuma diem, ya kan? Ada yang cuma mau ikut-ikutan saja, nggak mau berkontribusi. Banyak kepentingan dalam sebuah kelompok. Organisasi bisnis itu ada sebuah kelompok. Nah, dibutuhkan leadership. Leadership itu adalah kemampuan menginfluence, mempengaruhi orang lain, menginspirasi orang lain. Untuk apa tujuan? Untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di dalam kelompok teman-teman itu harus ada yang mempunyai kemampuan leadership, dan semuanya mempunyai kemampuan leadership, bukan satu orang. Kemampuan leadership ini karena kemampuan mempengaruhi, menginspirasi untuk mencapai tujuan. Gitu. Sehingga dalam leadership organization itu ada visi, ada direction, memotivasi, mengengage seluruh komponen di organisasi. Nah, ada berbagai macam tipe leadership, banyak sekali tipe leadership yang sudah ada dalam teori yang menggambarkan praktek-praktek yang terjadi. Nah, perbedaan leadership style ini banyak faktor. Bisa karena situasi organisasi, bisa karena background orang tersebut juga, bisa karena kultur organisasi, bisa karena ekspektasi yang diharapkan, dan lain sebagainya. Macam-macam faktor. Paling tidak saya di sini menyampaikan ada 3 jenis leadership style. Transformational leadership, transactional leadership, dan participative leadership. Transformational leadership itu pada dasarnya itu adalah pemimpin yang terus menginspirasi employee melalui visi, inovasi, dan motivasi. Kalau transaksional, dia fokus pada performance. Pokoknya kamu kerja bagus, ini rewardnya, ini tugasnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Dia transaksional aja. Pokoknya yang orang yang disebut bagus adalah orang-orang yang bisa mendeliver pekerjaan. Itu saja toh, gitu. Transaksional banget. Tapi dan ini kadang-kala pada satu masa diperlukan oleh organisasi. Contohnya gimana? Contohnya ketika perusahaan baru berdiri. Ketika perusahaan baru berdiri, kalau teman-teman bikin perusahaan kecil, kan ngumpulin orang-orang untuk bekerja. Fokusnya ke kinerja. Kamu bisa gini, pokoknya target tercapai. Reward. Kalau transformasional tuh lebih menginspirasi bagaimana seorang employee bisa punya visi, bagaimana memotivasi, bagaimana mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Nah,
biasanya ini pada situasi di mana employee sudah mulai banyak, kemudian perusahaan punya tujuan yang lebih besar lagi dan lain sebagainya. Jadi ada situasi yang berbeda-beda. Nah, kalau participative leadership contohnya adalah bagaimana ada typical leaders yang demokratis gitu. Kalau mau mengambil keputusan, dia mengumpulkan orang-orang, mencanangkan pandangannya, kemudian melihat dari segala sisi, sehingga terjadi engagement gitu, dipartisipasi. Nah, ini semuanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tadi saya sampaikan tadi, perbedaan leadership style ini akan bergantung kepada situasi, mana yang paling efektif, gitu. Mana yang paling efektif dan mana yang paling sesuai dengan situasinya, paling sesuai dengan organization culture-nya, tujuannya dan ekspektasi dari seluruh orang di dalam organisasi. Di dalam organisasi, pengambilan keputusan itu sangat kritikal. Itu adalah bagian dari skill manajerial. Karena itu saya kemarin bilang ya, dalam kasus ini, saya latih teman-teman di kasus, salah satu komponen utamanya adalah pengambilan keputusan, decision making prosesnya. Ya. Karena ini perlu dilatih, ini bukan pekerjaan semalam, mengambil keputusan. Itu mesti dilatih, karena itu jadi skill. Bagaimana memilih dari berbagai macam pilihan, dan kemudian mencari pilihan yang tepat untuk bisa mencapai organisasi performance. Kinerja organisasinya bisa tercapai dan bisa lebih unggul. Prosesnya paling tidak sebenarnya secara simpel ada 3 bagian besar. Simpel sebenarnya kalau dari sisi ilmu. Tapi yang tantangan adalah prakteknya dan berlatih. Pertama adalah problem identification. Kenapa? Karena itu di dalam kasus teman-teman mesti menganalisa dulu situasinya. Menganalisa dulu. Nah, analisa tuh ada toolsnya tuh. Toolsnya adalah analisa makro, analisa eksternal yang saya sebut, analisa eksternal perusahaan, yaitu kondisi makro, kondisi mikro, kondisi kompetisi. Terus juga menganalisa kondisi internal perusahaan. Resource dan capabilities kita mesti lihat dan mesti uji. Sehingga kita bisa melihat problemnya ada di mana. Problem identification. Dari situ nanti akan muncul dengan berbagai macam tools yang kita pakai juga akan muncul alternatif solusinya. Jadi kita harus mengevaluasi berbagai macam alternatif dan menentukan nanti mana yang paling efektif gitu. Yang terakhir adalah mengimplementasi keputusan. Ini tantangan yang berbeda lagi. Jadi di bagian pertama problem identification ada tantangan yang berbeda, mengevaluasi saja ada tantangan berbeda, apalagi mengimplementasi. Karena itu ini disebut dengan critical managerial skill, decision making di dalam proses manajemen. Disitulah teman-teman berlatih. Tidak ada pekerjaan semalam untuk melakukan the best decision making process. Karena ini disitulah disebut dengan critical managerial skill. Oke. Sedangkan leadership ini sangat penting di dalam bisnis yang lagi berubah. Kenapa? Nah, sebelum masuk ke sini, saya lompat dulu ya ke sini. Apa bedanya manajemen dan leadership dalam organisasi? Manajemen dan leadership itu mirip sepertinya, tetapi berbeda fungsi dan role dalam organisasi. Lalu siapa orangnya? Orang itu bisa dalam satu tubuh. Dia seorang manajemen dan punya kemampuan leadership. Karena itu ketika teman-teman jadi manajemen, akan dilatih leadershipnya. Apa bedanya? Kalau manajemen itu, manajemen only ya, itu fokus dalam sistem. Dia akan merencanakan plan and organize work. Bagaimana merencanakan dan mengorganisasikan kerja. Lalu kemudian memaintain stabilitas organisasi. Kemudian memonitor performance, memastikan efisiensi. Itu kurang lebih manajemen. Tapi kalau leadership, dia fokus on people. Bagaimana people-nya bisa bergerak. Bagaimana dia menginfluence people. Bagaimana mendorong people. Inspire and influence. Encourage change. Mendorong perubahan. Membangun visi bersama. Membangun motivasi. Nah, itulah fungsi leadership di dalam organisasi. Fungsi manajemen lebih kepada fokus on sistem tadi. Bagaimana sistem ini bekerja. Nah, ini kalau teman-teman itu selalu dilatih. Manajemen itu harus mempunyai leadership. Dan kebalikannya, leadership juga harus mempunyai kemampuan manajemen.
Karena kalau hanya punya leadership, tidak punya pengelolaan bagus, yang ada bisnisnya berantakan. Orang-orang senang bekerja sama kita, orang-orang bisa termotivasi, tapi bisnisnya berantakan. Gambarannya gimana? Nggak untung bisnisnya, bisnisnya rugi, bisnisnya tidak bisa memberikan kebaikan ataupun kesejahteraan bagi seluruh organisasi dan stakeholder lainnya. Gitu ya. Jadi efektif organisasi itu membutuhkan dua-duanya, manajemen sistem, sistem manajemen tadi, dan inspiring leadership. Disitulah teman-teman, makanya itu saya balik lagi, di kasus ini kalian tuh dilatih. Kenapa saya membuat role teman-teman sebagai direktur, manajer, gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk membangun manajemen, pemikiran manajemen, dan berusaha kalian belajar dari sekarang membangun manajemen sistem dan memiliki kemampuan leadership gitu. Karena kesuksesan organisasi bergantung kedua hal ini. Successful organizations membutuhkan balancing, keseimbangan antara managerial system yang kuat dan effective leadership untuk mendrive innovation dan perubahan. Oke. Nah, leadership itu menjadi sangat-sangat krusial di dalam bisnis yang sangat berubah. Karena dia harus mampu membaca visi. Kalau manajemen tadi kan sistem ya. Kalau leadership itu membaca visi ke depan, mengadaptasikannya ke dalam perusahaan, melihat bagaimana bergerak bersama lingkungan yang sangat dinamis, baik teknologi, globalisasi, dan sebagainya. Karena itu tantangan leadership di masa depan, di dunia VUCA dan BANI adalah satu, mengadaptasi technological change. Kemudian mengelola diverse team, bagaimana mengelola tim-tim yang berbeda. Lalu meresponding ketidakpastian. Ketidakpastian itu mengerikan kayak sekarang. Contohnya, perang apakah masih berlanjut atau tidak? Sementara persediaan uang, negara saja uangnya itu mulai terbatas. Udah persiapan bahan bakar minyak juga sudah makin terbatas. Jadi harus bagaimana meresponding the uncertainty, itu adalah bagian dari leadership. Jadi ini penting. Nah, sekali lagi, manajemen dan leadership dua-duanya sangat dibutuhkan di perusahaan dan itu mengkomplement. Disitulah nggak semua manajer yang baik mempunyai kemampuan leadership. Masalahnya itu, seperti saya bilang, kalian mungkin jago mengelola, jago mengatur-ngatur kerja, tapi nggak punya leadership. Kalian tidak bisa membangun visi ke depan. Kalian tidak bisa mendorong banyak orang untuk bergerak bersama di dalam organisasi dan lain sebagainya. Itulah dibutuhkan leadership di sana. Ini case study, ada CEO, Microsoft sudah berganti CEO, ada satu yang cukup fenomenal, namanya Satya Nadella, dia orang India. Nah, ini mentransform Microsoft ya, budaya Microsoft ke dalam budaya kolaborasi, inovasi, dan growth mindset. Sehingga Microsoft mulai mengejar ketertinggalan lagi dari Android atau Google. Dia mulai masuk ke AI sekarang. Tadinya traditional software, sekarang masuk ke bisnis cloud dan ke bisnis AI driven. Dan sekarang makin bergerak ke arah sana. Itulah salah satu contoh leadership di dalam bisnis yang ditunjukkan oleh Satya Nadella. Lalu ada lagi, kita bisa lihat kasus Bank BCA, sudah pada kenal ya Bank BCA. Bank BCA itu berusaha mengembangkan manajemen, karena itu banyak program-program manajemen development gitu ya, manajemen capacity building dan leadership. Di situ BCA bisa membangun kemampuan manajemen sehingga kinerja finansialnya itu bagus, kuat gitu. Terus kemudian praktis tuh praktek manajemennya tuh sangat disiplin dan kuat. Tapi secara bersamaan BCA juga membangun kemampuan leadership, di mana memfokuskan diri kepada customer trust dan digital banking innovation. Mendorong BCA yang tadinya sudah pionir di bidang ATM, dulu yang pertama kali pionir ATM yang secara massal adalah BCA. Kenapa bisa muncul ide inovasi itu? Karena ada leadership di sana. Leadership itu mendorong inovasi, gitu.
Uh, jadi kita bisa lihat di sini pelajaran yang kita bisa ambil kalau sebuah organisasi seperti BCA memiliki effective leadership, maka dia bisa memiliki inovasi-inovasi baru. Tetapi kinerja BCA tidak akan bagus kalau tidak punya manajemen sistem dan tim manajemen yang kuat. Kurang lebih begitu. Jadi teman-teman, manajemen itu memprovide structure dan koordinasi. Leadership menyiapkan inspirasi, arah bagaimana organisasi menjadi sukses. Keduanya saling bersatu padu. Baik rekan-rekan sekalian, masuk kita di penghujung pelajaran ini. Ada dari yang sudah kita bicarakan, ada 5 poin key takeaway yang teman-teman harus pahami dan ingat. Pertama adalah manajemen mengorganisasi seluruh sumber daya perusahaan. Yang kedua, leadership memotivasi dan menginspire employee untuk mencapai tujuan tersebut. Planning dan organizing itu adalah meng-guide organizational activities. Jadi kalau manajemen itu harus menyediakan planning dan organizing karena organisasi harus berjalan secara terencana dan terorganize, tidak berantakan. Decision making mempengaruhi business outcome. Dampak ke depan itu sangat dipengaruhi oleh pengambilan keputusan. Karena itu manajer harus memiliki informasi yang cukup dan proses yang baik untuk bisa mengambil keputusan. Yang terakhir adalah leadership memainkan critical role di dalam dynamic environmental. Kalau Microsoft tidak berubah juga, walaupun dulu jaya, maka ketika dunia AI, dunia machine learning datang, dia akan ketinggalan. Tapi dengan CEO Nadella tadi, dia mempunyai visi dan membaca ke depan, kemudian menggerakkan seluruh organisasi untuk melakukan transformasi. Itu salah satu contohnya dari sana. Baik rekan-rekan sekalian, itu tambahan dari saya, semoga berguna. Mudah-mudahan itu makin memperkuat bagaimana kalian membahas kasus yang kita akan presentasikan, dan teman-teman presentasikan maksud saya, dan akan ada ujian lisan. Jadi latihan kita sesuai ya dengan mata kuliah yang kita lakukan, mempraktekkan bagaimana teman-teman menjadi sebuah manajemen tim yang kuat dan memiliki leadership yang kuat juga. Ingat, dari pelajaran studi kasus yang saya ajarkan, ada 4 yang harus kita bangun bersama, yang saya akan dorong terus teman-teman. Pertama adalah, jangan lupa apa? Critical thinking, berpikir kritis. Berpikir kritis wujudnya tadi, untuk mencari identify problem, melakukan analisa, berpikir kritis melihat situasi dan keadaan. Yang kedua, berpikir kreatif. Ini untuk mencari alternatif-alternatif solusi dalam keadaan yang serba tidak pasti dan berubah. Yang ketiga, melakukan proses pengambilan keputusan. Seperti yang tadi kuliah tadi, mata kuliah saya jelaskan tadi. Proses mengambil keputusan. Yang terakhir adalah menerima konsekuensi. Belajar menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Baik rekan-rekan, demikian kuliah sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.